Selamat siang Bapak Ibu Guru, rekan-rekan yang terkasih. Puji dan syukur saya pribadi panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatannya pada siang hari ini yang telah memberikan perlindungan kepada kita semua agar kita dapat berkumpul di ruangan ini. Izinkan saya, Emiliana Tiapsari. Saat ini saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita berdiskusi terkait materi dari modul 1.4 terkait budaya positif yang bisa kita sama-sama terapkan di lingkungan SDS Regina Pacis Jakarta. Saya harap setelah kita sama-sama berdiskusi ini, kita sama-sama terbuka apa itu budaya positif, bagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan satuan pendidikan kita. Dan saya juga berharap rekan-rekan semua juga terinspirasi untuk menjadi guru penggerak setelah saya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang juga kepada Bapak Dodi Albertus selaku perwakilan Kepala Sekolah. Bapak Dodi Albertus adalah wakil bidang kesiswaan di SDS Regina Pacis Jakarta. Pada kesempatan ini saya meminta Bapak Dodi untuk menyampaikan kesan dan pesannya kepada saya khususnya sebagai calon guru penggerak dan kepada kita semua sebagai pemimpin pembelajaran untuk terus menerapkan budaya positif di lingkungan satuan pendidikan kita. Pada Bapak Dodi, saya persilakan. Terima kasih untuk Ibu Eti. Bapak Ibu yang terkasih, saya mewakili kepala sekolah sungguh bersyukur kepada Tuhan karena salah seorang rekan kami yaitu Ibu Emiliana Tiapsari sudah terpilih menjadi calon guru penggerak. Dan hari ini kita semua akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Ibu Eti tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif khususnya untuk keluarga besar SD Regina Pacis Jakarta. Saya merasa bahwa budaya positif itu memang perlu dilaksanakan terutama dalam lingkungan sekolah. Karena dengan pemikiran seperti ini, kalau guru-gurunya bisa berpikir positif, maka murid-muridnya pun pasti akan lebih baik. Kalau guru dan murid bekerja sama, maka pada akhirnya lulusan siswa-siswi yang sudah lulus dari sini pasti akan bisa menyebarkannya pada orang-orang di sekitar. Jadi terima kasih sekali untuk Bu Eti karena sudah memilih topik yang begitu baik. Semoga dengan pemaparan ini kita semua semakin dicerahkan, kita semua semakin bisa berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam hal berpikir positif. Saya mengucapkan terima kasih dan Bu Eti tetap semangat sehingga pada akhirnya Bu Eti akan menjadi guru penggerak yang terbaik untuk anak-anak seperti ini. Terima kasih Pak Dodi untuk penguatannya kepada saya. Saya sangat tersanjung dan bersyukur berada di tengah-tengah keluarga besar SDS Regina Pacis yang mendukung saya, memotivasi saya dalam saya menjalankan program guru penggerak ini. Saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu ini pasti sudah kita tahu bersama Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Magdalena FJ SPD karena beliau juga memimpin dengan kesabarannya, memberikan saya kesempatan untuk saya mengikuti setiap langkah demi langkah program yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Lalu saya juga berterima kasih kepada Ibu Nurul Fitria, dia adalah fasilitator dari kelas 19 dan Ibu Hikmah selaku pengajar praktik di kelas 19A. Jadi di kelas 19 itu terbagi dua, ada 19A dan kelas 19B. Dan saya adalah calon guru penggerak dari kelas 19A yang dimentori langsung oleh Ibu Hikmah dan fasilitatornya adalah Ibu Nurul.
Oke. Materi pada hari ini adalah mengangkat tentang materi budaya positif. Nah, kalau boleh saya tahu dan saya bertanya dari Bapak Ibu guru, apa yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif? Boleh salah satu memberikan pendapatnya. Silakan, mungkin Ibu Siska. Silakan Ibu Siska, mohon dibantu. Budaya positif dari kata positif berarti sesuatu hal yang baik, yang positif dan yang pasti sangat baik kalau dilakukan. Apalagi guru memberi contoh yang positif pada murid dan pasti murid juga pasti akan memberikan sikap yang positif juga. Dan budaya positif itu sekarang memang harus dijalankan karena sesuai dengan kurikulum pendidikan remaja. Budaya positif memang perlu karena kita harus bisa memperbaiki sikap anak yang dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang negatif menjadi positif. Terima kasih Ibu Siska. Baik, saya tarik kesimpulan dari pandangan Ibu Siska terkait budaya positif. Budaya positif itu Ibu Siska menerangkan bahwa dalam budaya positif itu berarti ada sesuatu perubahan perilaku mengarah menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, dari yang tidak baik menjadi baik. Betul sekali, kita sepakat ya Bapak Ibu, karena sesuai juga dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, yaitu CIPS. Nah, itu semua termasuk budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, saya rasa lihat Bapak Ibu ngantuk nih. Nah, boleh saya minta yel-yel dulu, yel-yel sekolah kita. Oke? Ready teman? Oke. Kalau saya mengantuk siap-siap teman-teman siap. Oke. Sekali lagi, teman-teman siap. Ready teman please? Cerdas, sanggup, beriman, membawa damai. Nilai atau budaya positif yang selalu kita hidupi dan kita terapkan di sekolah kita apa? Tadi cerdas, tangguh, beriman, membawa damai. Sekali lagi boleh? Ready teman please? Cerdas, sanggup, beriman, membawa damai. Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan terkait materi budaya positif yang terdiri dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jika melihat dari kalimat-kalimat ini, apakah sebelumnya ada yang pernah mengenalnya? Ada yang pernah mengenal segitiga restitusi, atau keyakinan kelas, atau dunia berkualitas, kebutuhan dasar manusia? Adakah Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Oke, saya minta pandangan Bu Lili. Apa itu keyakinan kelas Bu Lili? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat siswa bersama guru untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan siswa. Keyakinan kelas adalah kesepakatan. Begitu, kesepakatan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa untuk ditaati bersama. Oke, terima kasih Bu Lili. Baik, jadi izinkan saya pada siang hari ini Bapak Ibu untuk menerangkan atau memaparkan materi ini. Nah, materi ini disiplin positif ini diawali dengan perubahan paradigma. Nah, sebagai gambaran, apa itu perubahan paradigma? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk beraktivitas sejenak. Kegiatannya seperti ini, permainan kepala tangan. Saya membutuhkan dua bantuan atau 2 orang. Yang pertama berlaku sebagai A dan yang B. Nah, si A ini kurang lebihnya mempunyai sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Mungkin rahasia atau sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Namun, ada temannya, tokoh B, mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta si A, temannya tersebut, untuk memberitahukan apa
dia simpan dan dia jaga. Nah, saya meminta bantuan, coba kita melakukan kegiatan ini bersama. Mungkin saya minta bantuan kepada Ibu Trias dan Ibu Siska untuk maju ke depan untuk mempraktekkan sebagai tokoh A dan tokoh B. Nah, saya berikan ceritanya. Ibu Trias mau jadi tokoh A atau B? Oh, Bu Siska yang merebut. Cocok merebut ilmu maksudnya ya Bu ya, merebut pengetahuan itu baik karena kita harus seperti ini. Nah, diseminasi, silahkan ambil hal-hal baik yang telah saya paparkan kepada Bapak Ibu. Silahkan cerita kertasnya, pulpennya boleh menjadi setia, tuliskan satu buah rahasia penting. Kalau perlu dikasih sandi, dikasih apa, boleh juga. Oke. Lalu kemudian Ibu Trias mengepalkan, jaga baik-baik kertas itu. Nah, Bu Siska lihat ya, tatapannya sudah sangat ingin tahu ya teman-teman ya. Apa itu ya? Nah, silahkan Ibu Siska, bagaimana caranya supaya tahu apa yang isi dari genggaman Ibu Trias ini. Silahkan, terserah mau diintervensi, mau diancam, mau dibujuk, mau dirayu, mau disayang-sayang, terserah. Oke, kita mulai ya, waktunya kurang lebih 1 sampai 2 menit. Silahkan. Boleh diiming-imingi sesuatu. Aku punya makanan yang suka di kamu. Mau? Udah kenyang. Enak tahu mahal. Dia udah makan cilok. Cilok. Ini berapa? Enggak. Tolong aku di jalan deh. Kita kan mau ke mall lagi. Capek. Kasih ini capek. Kenapa sih kamu tak beliin deh kamu? dinaikkan ini Bu Siska, yang lebih berharga lagi. Enggak, apa ya? Oh ya, ini kamu tuh pengen beli sesuatu yang belum sampai ya. Kok nggak apa-apa? Jangan dong. Mulai tergoda ada penawaran mulai itu. Aku lagi pengen rumah. Kalau atau Pengen Yang berapa kilogram? ya 10 kilo. ini gimana ya? Sekarang masa lebih mahal 1 juta loh mas. 1 juta kali 10 kilo berapa loh? Enggak. Ini kenapa sih kamu pengen tahu deh? Iya, karena aku kan baik sama kamu. Enggak. Oke, terima kasih Bu Siska dan Bu Trias. Jadi tepuk tangan dulu untuk Bu Siska dan Bu Trias, Bapak Ibu. Baik. Bagaimana tadi yang kita lihat? Apakah Ibu Trias memberikan sesuatu yang dia pegang kepada rekannya? Tidak. Bagaimana usaha Bu Siska dalam mencoba merebut atau mengetahui apa yang menjadi kepunyaan atau rahasia dari Ibu Trias? Kurang mahal. Karena tadi minta rumah ya bisa. Terus mungkin kalau terkabul bisa dibicarakan ya. Nah, tapi tadi setelah proses dibujuk, dirayu, diberikan intervensi, kemudian memang Bu Trias sempat berpikir,
aku poin ini, tapi aku pengen rumah. Nah, tapi akhirnya dia kembali kepada prinsip dia tetap menjaga apa yang dia punya, dia tetap menjaga apa yang menjadi kepunyaan dia untuk tidak diketahui oleh orang lain. Nah, jadi saya simpulkan, kegiatan ini adalah mengajak kita untuk merubah paradigma kita, paradigma dalam berpikir kita. Nah, jadi nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari permainan ini tadi atau kegiatan ini tadi adalah aktivitas ini mengilustrasikan bagaimana kekuatan dan kontrol dapat menjadi faktor penting antar individu. Artinya tadi, kalau seandainya Ibu Trias tidak bisa mengontrol dirinya dan memberikan sesuatu yang menjadi kepunyaannya dia kepada Siska, nah ini pasti akan berpengaruh antara hubungan individunya. Nah, bisa jadi Ibu Siska menilai kepada Ibu Trias orang yang kurang mempunyai prinsip, dan itu nanti akan bisa jadi melabelkan diri Ibu Trias seperti itu. Nah, selain itu, pemegang benda berharga memiliki kontrol atas keputusan untuk memberikan atau menahan benda tersebut. Sementara orang yang meminta harus bergantung pada persuasi atau kekuatan untuk mendapatkannya. Melalui proses ini, kedua belah pihak dapat belajar. Nah, ini yang kita pelajari. Nilai yang mau diambil dari kegiatan ini adalah belajar tentang pentingnya empati dan memahami sudut pandang satu sama lain. Ya, kalau memang dia mempertahankan prinsipnya apa yang menjadi kepunyaannya, atau memang dia mau berpedoman pada keyakinan dirinya, kita harus hargai itu. Seperti kita dalam pendidik, yaitu kita menuntun murid. Nah, kita harus meyakini, kita harus percaya bahwa murid itu mempunyai potensi yang dapat kita kembangkan, dan kita sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran untuk menuntun serta didik kita. Itu Bapak Ibu. Nah, saya juga mau banyak aktivitas lagi. Ada 3 pertanyaan normatif, jawabannya simpel Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Tapi pasti nanti saya akan minta pertanyaan kenapa. Gitu. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang mau berpendapat? Setuju atau tidak setuju? Mungkin Miss Mia nih. Sebetulnya sudah mau saya melihat aura dari Miss Mia itu sangat positif sekali. Silakan Miss Mia. Hukuman dapat mendisiplinkan anak Miss Mia, setuju atau tidak setuju? Jadi tidak ada benar salah, hanya setuju dan tidak setuju. Setelah menjalani yang masih jadi pendidik gitu, kadang gimana ya, mau dibilang setuju juga tergantung targetnya dia, anak peserta ini dia paham atau tidak arti dari hukuman tersebut gitu. Jadi kalau saya kan jawabnya 50-50 karena targetnya yang dituju. Kalau dia mengerti maksudnya, oh aku dihukum kayak lagi olahraga, dia tidak tertib disuruh duduk, oh karena aku tadi ngobrol. Terus kalau ada anak yang sudah dihukum disuruh duduk tapi dia tetap kasih sendiri. Jadi kalau menurut pandangan saya sejauh ini 50-50. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang berpendapat lain? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tadi kata Miss-nya tergantung anaknya. Bu Rini setuju. Oke, coba berikan pendapatnya Bu Rini. Kenapa kok hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, dan Bu Rini setuju? Saya setuju karena apa ya, tergantung hukumannya. Hukuman itu bisa positif negatif. Kalau misalnya contohnya kami di kelas 4 itu kalau misalnya terlambat, itu kami membuat kesepakatan dulu buat pagi
Jadi kesepakatan kelas itu dibuat di awal pelajaran. Itu kalau terlambat di depan kelas 30 menit. Jadi ketika dia sudah menjalani hukuman sekali, biasanya anak nggak mau terlambat lagi. Jadi positif sih ini. Yang penting sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih. Tadi Bu Ridi mengatakan setuju karena sudah ada di peraturan kelasnya yang sudah disepakati terlebih dahulu. Nah, nanti kita lihat apakah kesepakatan kelas itu termasuk hukuman. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam. Terima kasih untuk jawabannya Miss Nia dan Ibu Ridi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, oke. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Mungkin saya minta pendapatnya kepada Ibu Yani. Silakan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, selagi kita kesadaran mereka tahu dalam arti kita pasti diskusi dulu, kemudian kita bicarakan dulu. Ketika pembicaraan itu mereka menyadari bahwa perbuatan hukuman yang akan kita berikan adalah seperti itu. Jadi menurut saya asal itu sudah dengan pembicaraan antara guru dan murid dan sudah persetujuan di antara mereka, saya anggap setuju. Oke. Terima kasih Bu Yani. Berarti kesimpulannya adalah pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak itu adalah setuju bahwa pemberian hukuman itu boleh. Yang penting kegiatan itu positif, membaca atau membersihkan halaman sekolah seperti itu. Jadi nanti kita akan kupas tuntas apakah pemberian hukuman saat ini efektif atau tidak. Terakhir, memberi penghargaan. Tadi yang poin pertama, poin kedua tentang hukuman. Sekarang kita memberi penghargaan. Kan kadang kita suka iming-imingin murid kita ya, mungkin di kelas. Nanti Miss Eti kasih pensil bagi yang bisa menjawab pertanyaan Miss. Nah, bagaimana kali ini? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Silakan, mungkin saya dibantu oleh Ibu Ros. Silakan Bu Ros, bagaimana pendapatnya terkait poin ketiga ini? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, saya setuju karena anak-anak itu misalnya kalau di kelas saya diberi latihan, satu latihan misalnya bercepat ada 5 anak, ya mereka akan mendapatkan poin-poin plus gitu. Jadi mereka aku harus selesai tapi dengan syarat benar. Kalau misalnya mereka itu dalam waktu berapa menit, terus 5 orang itu 100 nilainya betul semua dan mendapatkan poin plus, nah itu mereka sangat senang dan memotivasi mereka belajar bahwa aku mengerjakan latihan dari gurunya harus teliti dan disiplin juga. Jadi mereka ada motivasi untuk belajar, untuk mengerjakan soal tepat waktu dan Terima kasih Bu Ros. Berarti saya garis bawahi bahwa pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi karena membuat anak menjadi lebih semangat begitu ya. Jadi kita lanjut dulu, nanti kita dapat menarik kesimpulan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kesimpulannya yang dapat saya ambil dari pendapat Bapak Ibu, jika merujuk pada teori budaya positif, disiplin positif, bahwa pemberian hukuman itu sebenarnya kurang sesuai dengan penerapan budaya positif di sekolah. Karena apa? Karena dapat memiliki dampak negatif yang signifikan seperti pertumbuhan emosi yang terhambat. Ini seperti ini Bapak Ibu. Pemberian hukuman membuat anak merasa emosionalnya menjadi tidak stabil. Padahal tumbuh kembang anak itu
emosionalnya dia juga. Yang kedua, rasa diri yang terluka. Nah, mau hukumannya itu ringan atau tidak, itu akan menimbulkan rasa diri yang terluka pada diri anak. Kesempatan pembelajaran yang hilang karena dia merasa dia sudah mengalami luka, jadinya dia merasa pembelajaran di kelas atau yang kita lakukan itu tidak lagi menyenangkan untuk dia, tidak lagi menarik minat dia, seperti itu. Kemudian budaya sekolah yang tidak ramah, maka dia akan beranggapan bahwa sekolah ini menjadi tempat yang tidak nyaman untuk dia, sekolah menjadi tempat yang tidak lagi ramah untuk dia, lalu menghalangi kolaborasi dan keterlibatan. Dalam artian seperti ini, kalau kita menghukum murid, maka murid akan kemungkinan akan menilai kita sebagai sosok yang negatif. Nah, penilaian itu akan menghalangi kolaborasi kita atau hubungan kita antara guru dan murid. Dengan demikian, pemberian hukuman yang kurang sesuai dengan penerapan budaya positif di sekolah dapat berdampak buruk pada kesejahteraan siswa dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan pembelajaran yang optimal. Sebagai gantinya, nah, pendekatan yang membangun, mendidik, dan memperbaiki perilaku akan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan mendukung bagi semua siswa. Jadi untuk menghindari hukuman tersebut, maka kita menghidupkan budaya positif di lingkungan satuan pendidikan kita. Itu Bapak Ibu intinya. Next. Nah, budaya positif. Budaya positif itu berada pada keseluruhan suasana, nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik yang mendukung pertumbuhan, kesejahteraan, dan keberhasilan individu serta komunitas. Dalam budaya positif terdapat aspek-aspek yang mempromosikan emosional, kepercayaan, keterlibatan, kolaborasi, dan inovasi. Jadi ini pengertian budaya positif secara keseluruhan. Jadi dia merujuk pada suasana, nilai-nilai norma praktik baik yang diterapkan di satuan pendidikan atau di sekolah. Konsep utama budaya positif ada 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Poin yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti kita akan bahas juga mengupas di mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan segitiga restitusi. Nah, dalam disiplin positif ada beberapa miskonsepsi yang sudah terjadi. Dr. William Blazer dalam kontrol teori yang berkembang menjadi choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, miskonsepsi yang pertama adalah guru dapat mengontrol murid. Nah, kita sering beranggapan bahwa kita meminta sesuatu kepada siswa, kita bisa mengontrol murid menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Nah, padahal sesungguhnya kita itu tidak bisa mengontrol murid. Seperti tadi permainan tadi, bisakah Bu Siska mengontrol Ibu Trias? Tidak bisa. Bu Trias mempunyai pendirian dan keyakinan sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita mempunyai pendirian, keyakinan yang mereka yakini. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan itu adalah kodrat alam pada diri anak tersebut. Yang kedua, miskonsepsi lainnya adalah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi seperti penghargaan. Penghargaan bisa meningkatkan motivasi murid. Padahal sesungguhnya tidak, Bapak Ibu. Karena memang sesungguhnya perubahan atau paradigma yang positif itu adalah perubahan yang terjadi secara intrinsik, motivasi dari dia sendiri. Memang pada saat itu untuk jangka pendek penghargaan akan berdampak baik, namun secara jangka panjang seseorang itu nanti akan melakukan sesuatu yang ingin diminta atau diinstruksikan karena ada iming-iming hadiahnya, seperti itu. Lalu miskonsepsi berikutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Seperti kan kita sering ya, kritikan ini
ini semoga bersifat membangun, seperti itu. Nah ternyata kritik itu bisa mengkerdilkan diri seseorang. Lalu bagaimana kita untuk mengatasi itu? Kita tidak memberikan kritik, tapi kita memberikan penguatan kepada siswa itu sendiri. Nah, miskonsepsi berikutnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita sebagai pendidik atau guru menganggap bahwa murid-murid kita bisa atau harus mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, mengikuti aturan kita. Kalau terlambat harus belajar di luar kelas. Kalau ribut di kelas harus keluar kelas, seperti itu. Padahal kita tidak bisa memaksa anak. Nah, oleh karena itu pentingnya kita membuat keyakinan kelas di kelas kita untuk menghindari bahwa kita memaksa anak seperti itu. Jadi ini miskonsepsi yang harus kita luruskan bersama. Jadi untuk itu pentingnya disiplin positif untuk menghindari miskonsepsi ini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi kita bisa disiplin, tapi tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, dalam penerapan disiplin positif, murid diajak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka itu sendiri. Disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata disiplin itu tuh tanpa penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi bagaimana kita menentukan perilaku murid kita untuk disiplin tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya ancaman, atau tanpa adanya hukuman. Itulah makna disiplin positif sesungguhnya. Karena disiplin positif itu berasal dari intrinsik diri kita. Bagaimana kita membangun itu semua? Tentunya dengan menghidupi nilai budaya positif. Nah, selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, kedisiplinan itu adalah di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Saya mengutip kalimat Bapak Pendidikan kita terkait disiplin positif, beliau mengatakan demikian. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kita sendiri yang mewajibkan kita. Dengan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi bisa saya simpulkan, kalimat dari Ki Hajar Dewantara ini adalah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu ada salah satunya adalah prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi dalam kebajikan universal itu adalah sebuah prinsip. Jadi seseorang itu mempunyai prinsip nilai-nilai kebaikan yang dia pegang. Kemudian fondasi yang kuat dalam berperilaku. Nah, ini juga berperilaku dalam tentunya dalam hal kedisiplinan. Apa nilai-nilai budaya positif yang diterapkan di sekolah kita tadi? Misalnya, menjadi pembawa damai. Nah, kita harus mempunyai fondasi yang kuat untuk mencerminkan perilaku sebagai seorang pembawa damai. Salah satunya dengan menerapkan 3S, senyum, sabar, sopan, santun. Kita juga menjadi pembawa damai dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian seperti yang ditanamkan oleh nilai-nilai kebaikan di sekolah kita. Yang ketiga, bersifat nilai kebajikan universal itu adalah bersifat universal lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi, dengan nilai kebajikan universal ini, kita
sesuai profil pelajar Pancasila. Yang salah satunya apa Bapak Ibu boleh dibantu untuk membaca? Yang pertama apa? Beriman bahwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan Mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, keempat, yang kelima, bergotong royong, dan yang keenam, beraktivitas. Jadi ini adalah nilai atau arah tujuan kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif dalam satuan pendidikan kita. Kita ingin menciptakan peserta didik dengan memiliki 6 karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu kita masuk ke materi berikutnya Bapak Ibu. Tadi saya di awal sudah membahas menjawab pertanyaan tematik terkait hukuman dan penghargaan. Nah, kita masuk pada materi ini. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya seseorang itu mempunyai 3 motivasi dalam hidupnya. Nah, yang mempengaruhi perilakunya tersebut. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tipe orang yang seperti mungkin ya udahlah ikut-ikutan aja seperti itu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia akan patuh pada aturan, patuh pada perintah. Untuk apa? Hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Nah, tapi dijadikan motivasi untuk dia disiplin juga. Artinya, supaya dia tidak dihukum, maka dia harus mematuhi apa yang menjadi peraturan. Motivasi berikutnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi motivasi perilaku manusia selanjutnya adalah mendapat imbalan. Dia mau melakukan sesuatu itu karena ada iming-imingnya, ada rewardnya yang diberikan atau ada take and give untuk diri dia, seperti itu. Nah, jadi ini baru dia mau bergerak melakukan sesuatu karena ada imbalan atau iming-imingnya. Yang ketiga, nah, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kepercayaan mereka. Jadi sesungguhnya dari 3 motivasi ini, motivasi ketiga yang benar-benar harus kita hidupi Bapak Ibu. Jadi setiap individu itu harus memiliki, bisa menghargai dirinya sendiri, membangun motivasi dalam hidupnya, dalam dirinya sendiri, dan menghidupi nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya dengan kesadaran itu dia melakukan itu, bukan hanya sekedar untuk menghindari hukuman atau mendapat imbalan. Nah, sekarang saya masuk pada hukuman dan konsekuensi. Kalau tadi saya bilang nanti kita bahas dulu ini. Apakah tadi itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman kita juga melihat hukuman itu dilakukan secara sepihak, artinya dibuat oleh guru tanpa ada kesepakatan bersama siswa. Yang kedua, tiba-tiba dan tidak diharapkan. Misalnya, anak yang tidak memakai topi saat upacara, ya sudah, kamu berdiri hormat bendera. Padahal itu tidak ada di peraturan sekolah. Bagi siswa yang tidak memakai topi saat upacara wajib berdiri hormat bendera. Jadi tiba-tiba spontan aja kita mau menyuruh anak itu untuk hormat bendera. Yang ketiga, murid akan tersakiti. Ya, tentunya pasti Bapak Ibu yang hormat bendera 1 jam panas, dia pasti akan tersakiti baik fisiknya maupun batinnya. Dia pasti akan merasa malu dan juga dia akan merasa lelah. Yang keempat, mode paksaan. Tentunya pasti kita akan menyuruhnya dengan intonasi nada yang tinggi, betul. Jadi pasti yang jadi murid, si murid akan mematuhi ya, karena terpaksa. Yang keempat, hukuman itu biasa dengan nada marah, lalu merasa bersalah, rendah diri akibatnya si yang dihukum adalah merasa bersalah, dia menjadi rendah diri dan mengasingkan diri. Ini adalah hukuman Bapak Ibu. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi adalah dibuat
sudah diketahui, masuk akal, murid dibuat tidak nyaman, stimulus respon, kehilangan hak, waktu, jeda, seorang diri, repot, pertahanan, seperti itu. Memang dibuat oleh guru dan murid dan masuk akal, namun konsekuensi yang dibuat terkadang membuat murid juga tidak nyaman. Nah, jadi bagaimana harusnya kita melakukan itu? Tentunya nanti kita juga harus membuat dengan keyakinan kelas. Nah, sebelum masuk ke topik itu, saya mau mengajak diskusi kembali. Setelah kita memahami antara hukuman dan konsekuensi, sekarang coba bantu saya. Pertanyaan yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, sepakat ya? Ada yang menjawab konsekuensi? Tidak. Oke, itu adalah hukuman. Nah, karena apa tadi? Dia dipaksa. Nah, hukuman itu biasanya memberikan dampak yang tidak baik. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, kamu tadi kan sudah disepakati ya. Konsekuensi adalah kesepakatan antara guru dan murid. Berarti sebelumnya tentunya pasti sudah ada kesepakatan bahwa kamu sudah merusak buku dia, artinya kamu bisa harus mengganti buku dia. Yang setelah kamu coret-coret, berarti menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret adalah sebagai bentuk konsekuensi. Nah, kalau membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up, hukuman. Nah, berarti sekarang tentunya juga kita sudah dilarang ya Bapak Ibu untuk memberikan hukuman apalagi secara fisik. Nah, jadi itu Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa, sedangkan konsekuensi adalah sudah disepakati antara guru dan siswa dan lebih memberikan stimulus dan respon kepada siswa tersebut. Nah, pemberian hukuman konsekuensi ini berpengaruh pada restitusi. Nah, restitusi itu apa Bapak Ibu? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Ya, restitusi itu adalah sebuah langkah untuk memperbaiki atau menstabilkan emosi kesalahan yang telah dilakukan. Nah, restitusi itu salah satunya mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sebaiknya jika ada murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita lakukan dulu sebuah restitusi, langkah-langkah restitusi dengan mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kedua, murid mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi setelah kita mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahannya, kita ajak untuk murid kita mencari solusi dari masalah yang telah dia lakukan. Misalnya anak mencoret-coret meja. Nah, kita sadarkan dia bahwa apa yang dilakukan dia itu adalah tindakan yang keliru. Lalu kita cari, ajak, langkah-langkah restitusi berikutnya adalah kita ajak untuk dia mencari solusi akan masalah dia. Bagaimana cara meja ini menjadi bersih kembali, Nak. Nah, setelah itu menguatkan karakter murid. Walaupun dia bersalah, kita tetap perlu untuk menguatkan karakter dia. Jangan hakimi anak. Artinya beberapa setiap orang itu mempunyai kesalahan, bisa kita katakan. Setiap orang itu punya kesalahan. Mari kita sama-sama cari solusinya. Bagaimana media ini kembali bersih dan kamu harus bertanggung jawab akan hal itu. Kemudian yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Jadi akan merefleksikan apa yang dilakukan. Nah, setelah itu, setelah kita ajak melakukan restitusi ini, dia akan menjadi kontrol akan apa yang telah dilakukannya. Sebagai contoh, bagaimana restitusi? Nih, antara hukuman, perbedaan hukuman,
konsekuensi dan restitusi. Misalnya ada kasus murid terlambat ketika upacara. Nah, upacara mulai, muridnya baru datang setengah jam kemudian upacaranya sudah mulai. Bagaimana membedakan bahwa dengan kasus yang sama tapi menjadi 3 poin yang berbeda, bagaimana hukumannya, konsekuensi dan restitusinya. Nah, contoh kasus murid terlambat ketika upacara. Jika kita mengambil langkah hukuman, maka guru akan menghukum hormat bendera selama 1 jam berdiri di depan kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ini adalah hukuman. Lalu guru marah dan murid menjadi takut. Ini adalah hukuman Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke tahap konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan. Nah, guru dengan tegas dan murid menghargai peraturan itu konsekuensi. Karena kita lihat restitusi. Guru menanyakan terlebih dahulu keyakinan kelas atau dirinya dan membuat murid menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanya dulu, kenapa hari ini terlambat? Kamu sudah tahu belum upacara mulai jam berapa? Seperti itu. Itulah restitusi. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Guru terbuka artinya guru mau mendengarkan alasan dari murid tersebut. Kenapa dia terlambat datang saat upacara. Nah, jika melihat ketiga ini, sebaiknya langkah mana yang kita bisa ambil jika menghadapi murid yang melakukan kesalahan Bapak Ibu. Sebagai contoh ini, murid terlambat ketika upacara. Kira-kira yang terbaik itu yang mana? Restitusi, betul. Kita mengacu pada disiplin budaya positif adalah langkah restitusi. Pertama-tama kita dengarkan terlebih dahulu. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu. Kenapa? Itu terlambat. Nah, kita gali, kita buat keyakinan bersama, lalu saling terbuka. Sehingga saling terbuka tersebut, guru dan siswa merasa nyaman dan mencari solusinya bersama. Nah, sekarang untuk seringan kita bermain tebak gambar Bapak Ibu. Jika 3 topi 30, kemudian 1 tangga, tambah topi, tambah tangga jadi 22, lalu tangga, tambah topeng, soal 12, berapa soal 4? Waktunya 5 detik, 1. Siapa yang berusaha menjawab? Berapa Fitrias? Ya, hasil yang terakhir 2 topi, ada 1 topeng, berapa? 29. Itu 2 ya? Yang mana? Ya, topinya 2, tanggalnya 2. 35. Kurang tepat. Kurang tepat, nggak apa-apa. Supaya berapa bisnya? Berapa? 72. Yakin kita kunci jawabannya? 72. Jawabannya 10 kali 6, 60. Coba kali ini ya, ternyata guru olahraga itu hitungannya nggak cuma sampai 8 ya Bapak Ibu. Tadi bisa sampai 72 ya bisa. Kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lari 1. Tapi ini guru olahraga kita luar biasa. Bisa begitu sampai 72. Betul. Berarti karena topinya 2, ini topinya 2 kan topi tadi berarti kan lagunya dari sini ya 10 ya. Dikali 3, topinya 3 Bapak Ibu. Dan tangganya masing-masing 6. Karena ada 2, dia 12. Hasilnya adalah 72. Terima kasih Bapak Ibu. Obat ngantuk supaya tidak ngantuk. Nah, ini kita masuk materi berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum sama penghargaan sih? Bukannya seorang yang mendapat penghargaan itu pasti orang yang
berprestasi. Biasanya seperti itu ya. Nah, tapi katanya Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam teori budaya positif itu hukuman itu sama dengan penghargaan itu sama dengan hukuman. Karena dalam arti meminta membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk dorongan eksternal. Dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi penghargaan itu seperti hukuman, karena dia sifatnya hanya sementara. Dia tidak bisa memunculkan motivasi dalam diri seseorang karena itu termasuk faktor dari luar. Dia melakukan sesuatu karena ada hal yang ingin didapatkannya, dan ini juga berlaku dalam jangka panjang. Tentunya ini dapat berlaku tidak baik untuk peserta didik kita. Karena kenapa? Penghargaan itu kurang efektif. Ya, tidak efektifnya karena apa tadi? Karena dia memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu tersebut, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, menurunkan kreativitas, dan menghukum. Jangka panjangnya dia merupakan proses yang menghukum, karena memaksa seseorang untuk melakukan hal tersebut, untuk mencapai sesuatu tersebut, karena ada sesuatu yang ingin dicapainya. Lalu pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah, memang penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam jangka waktu pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Misalnya, seperti kita menemui murid kita yang terlambat terus setiap harinya. Besok kalau tidak terlambat bisa dikasih es krim ya. Nah, dia kan besok hari ternyata dia tidak terlambat, berarti kita harus menjadi kita kan berikan es krim kepada dia. Nah, besok dia tidak terlambat lagi, dapat es krim lagi. Jadi itu dapat menghilangkan motivasi dari dalam diri dia. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan juga untuk melakukan sesuatu yang baik, maka saat itu kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi dan lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan. Nah, jadi kita tuh menjadi seseorang yang ingin haus akan validasi atau penghargaan pengakuan. Jadi mengurangi nilai ketulusan dalam diri kita itu secara jangka panjangnya. Jika kita memberikan penghargaan terus menerus kepada sesuatu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada keyakinan kelas. Jadi dari budaya positif, hukuman, restitusi tadi, kita tentunya harus merujuk juga kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat supaya menghindari atau menghilangkan hukuman kepada peserta didik kita. Nah, keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Satu, nilai kebaikan universal yang disepakati secara bersama, baik tersirat maupun tersurat. Jadi keyakinan kelas itu boleh dituliskan pada selembar kertas atau boleh juga secara tersirat, secara lisan. Yang kedua, pertanyaan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kalimat positif artinya apa? Kita menghindari kata jangan dan tidak. Itu. Kita menghindari kata jangan dan tidak dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga perlu mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya kegiatan kelas ini harus dimusyawarahkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jangan keyakinan kelas hanya bergantung pada 1-2 orang siswa saja, kepala di kelas sebagai gurunya saja. Salah.
bersama. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti kita evaluasi keyakinan kelas yang kita buat itu masih relevan atau tidak. Seperti itu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Sudah ya. Nah, kenapa kita harus seperti itu Bapak Ibu? Karena kita mau bermuara kepada memenuhi kebutuhan dasar manusia serta diri kita untuk mewujudkan dunia yang berkualitas. Apa yang biasa kita sebut dengan saat ini adalah profil pelajar Pancasila, Merdeka Belajar. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5 Bapak Ibu dalam lingkaran ini. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan diterima, kebebasan, kesenangan. Nah, jika kita lihat secara lebih detail, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup meliputi fisiologis, biologis, dan psikologis. Nah, seperti kebutuhan makanan, pakaian, seperti itu. Kemudian, rasa kasih sayang dan diterima hubungan antara koneksi dan sosial. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebebasan, meliputi kemandirian, otonomi, dan pilihan. Jadi dia bebas memilih. Peserta didik kita pun juga bebas memilih untuk memilih apa yang dia suka untuk dia lakukan atau tidak. Yang keenam adalah kesenangan, menikmati hal-hal yang menyenangkan. Jadi jika kita melalui disiplin budaya positif, kita bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia ini kepada peserta didik kita. Tentunya pasti dia akan merindukan sekolah, merindukan gurunya terus dan terus untuk datang. Karena dia merasa apa? Merasa diterima, merasa disayang, merasa diberi kebebasan untuk kegiatannya dalam pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia itu? Tentunya dengan kita menerapkan posisi kontrol yang tepat sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru Bapak Ibu. Jika kita melihat yang pertama, ada kayak sisa tebak posisi kontrol apa yang pertama? Ya, ada gambar sedang memarahi anak nangis apa kira-kira posisi kontrol yang sesuai gambar pertama Bapak Ibu? Kekuasaan. Ada lagi? Baik, kita lanjut. Posisi kontrol yang pertama adalah hukum. Nah, posisi kontrol guru adalah pertama adalah hukum. Yang kedua, pemantau. Nah, lihat dia hanya melihat peserta didiknya atau muridnya. Kalau yang ketiga apa? Membuat rasa bersalah. Kamu tuh yang masa nulis ini aja nggak bisa. Ini kok tulisannya kok berantakan ya? Itu akan murid akan merasa bersalah. Oh saya, kamu tulis begini aja nggak bisa. Padahal teman aku bisa. Saya seperti itu. Posisi yang keempat sebagai manajer. Dan yang kelima adalah teman. Nah, nanti kita lihat sama-sama Bapak Ibu apa yang membedakan kelima posisi kontrol guru ini dan mana posisi yang harus tepat kita lakukan. Sebagai contoh kasus, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara sering kita alami ya di murid kita saat ini ya. Nah, ada yang kurang kopi lah, ada yang kurang dasi. Nah, bagaimana kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Jika kita menempatkan posisi sebagai penghukum, maka kita akan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas memberikan sebuah hukuman. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali gua harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu lupa terus, capek deh ibu.
ini sebagai seorang teman. Nah, kali ini tidak apa-apa kamu kata-kata tapi lain kali jangan ya. Nah, pemantau. Kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Jangan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini, mana yang paling tepat untuk kita terapkan dan kita lakukan, Bapak Ibu? Yang mana? Manajer, betul. Karena kita adalah pemimpin pembelajaran di kelas, Bapak Ibu. Jadi apakah sudah siap menjadi manajer? Bukan manajer untuk menggantikan manajer kita ya. Artinya manajer sebagai kita pemimpin pembelajaran di kelas. Kita harus bisa mengontrol emosi kita harus bisa mengontrol peserta didik kita. Jangan langsung menjatuhi hukuman. Jangan langsung menjatuhi hukuman, apalagi membuat merasa bersalah. Jadi kita harus konfirmasi terlebih dahulu kepada peserta didik kita. Nah, sebagai refleksi saat ini, di mana posisi kontrol saya sebagai seorang guru? Saya meminta salah satu pendapatnya secara terbuka dan jujur. Di mana kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol seorang guru saat ini dan ditempatkan posisi kontrol guru yang sudah kita pelajari bersama. Mungkin di sini boleh minta tolong. Nah, di sini, di mana posisi kontrol di sini yang oke, kembali ya. Tadi kan ada beberapa. Ya, pasti kan di dalam kelas SD pernah ada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, secara jujur, saya minta secara jujur, di mana waktu itu melakukan pemecahan masalah terhadap muridnya tersebut, posisi kontrol apa yang Miss May ambil dari kelima posisi kontrol guru ini secara teorinya? Dan jadi tidak permanen seperti teman, terkadang kan posisi kontrol seperti teman, lihat masalah yang diperbuat si peserta kita. Kadang juga bisa sebagai pemantau, ya tanpa disadari, bisa juga sebagai manajer. Tapi saya tidak sebagai pemantau di situ, tidak sih membuat rasa bersalah. Tapi saya lebih ke teman dan manajer. Terima kasih. Terima kasih Miss May untuk kejujurannya. Berarti Miss May pernah memposisikan diri saat muridnya mengalami suatu masalah sebagai teman dan juga sebagai manajer. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam posisi kontrol ini mempengaruhi dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah sebuah langkah kebajikan yang bisa kita ambil, sebagai langkah yang kita bisa ambil. Nah, langkah-langkah di sini antara lain yang pertama adalah menstabilkan identitas angka restitusi tadi. Yang pertama, kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sebagai langkah segitiga restitusi, kita menstabilkan identitas dulu. Kita tanyakan, misalnya tadi lambat atau tidak memakai atribut saat upacara. Kita stabilkan dulu identitasnya. Apakah kamu tahu bahwa hari ini adalah hari Senin dan kita mengikuti upacara bendera? Apakah kamu tahu bahwa setiap upacara kita memakai topi dan dasi? Nah, apakah kamu tahu upacara mulai jam berapa? Nah, kita stabilkan identitas tersebut. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya kita bisa mengatakan, Ibu tahu saat ini jalanan Jakarta sangat macet. Nah, tapi apakah kamu tahu bahwa macet itu bisa kita atasi bersama? Artinya, supaya tidak terlambat itu kamu bisa mengatasinya. Coba kita cari solusinya.
bagaimana? Kalau memang pagi hari itu selalu macet, bagaimana cara supaya kamu tidak terlambat ke sekolah, artinya tidak terlambat untuk mengikuti upacara? Seperti itu, jadi murid diberikan kesempatan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kamu bisa berjanji pada ibu untuk mengikuti upacara minggu depan dengan tepat waktu? Jadi ini adalah langkah-langkah restitusi yang bisa kita ambil. Jadi, secara kesimpulan, disiplin positif bukan hanya tentang mendukung perilaku yang tidak diinginkan, tapi juga tentang membimbing individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tangguh dan berempati. Ini menciptakan lingkungan yang memfasilitasi perkembangan optimal dan hubungan yang sehat di berbagai bidang kehidupan. Jadi penting ya Bapak Ibu untuk kita menerapkan disiplin positif bersama. Nah, izinkan saya sebagai penutup untuk membacakan puisi Cahaya Disiplin dari Perjalanan Penuh Makna. Di podium tinggi, sang guru berdiri, bagai cahaya menerangi hati. Dengan lembut, suara guru bergema, mengajak kita pada perjalanan penuh makna. Kawan-kawan yang terkasih, dengarkanlah, kisah disiplin bukanlah hukuman belaka. Di dalam aturan bersembunyi cinta dan peduli, membentuk diri menjadi manusia sejati. Tak berlaku keras dalam menghukum, namun bijaksana dalam memberi arahan. Seperti embun pagi yang menyiram tanah kering, disiplin positif bukan budi pekerti. Tak ada yang terpikirkan di kelas yang adil. Setiap suara didengarkan dengan hati, bukan tekanan yang memimpin langkah kita, melainkan kesadaran akan tanggung jawab kita. Mari bersama membangun masa depan gemilang di atas fondasi disiplin yang kokoh dan teguh. Guru adalah teladan dalam langkah-langkah bijak. Dengan disiplin positif kita meraih kejayaan abadi. Sekian dari saya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sebagai penutup, saya mengingatkan disiplin bukanlah pembatas, melainkan membuka pintu menuju kebebasan sejati. Dengan konsisten kita mengukir jalan melalui impian kita. Artinya disiplin dapat membawa kita pada impian kita agar tercapai dan terwujud. Sekian dari saya, Mulia Dasari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin sedikit saran atau masukan dari Bapak Dodi selaku perwakilan kepala sekolah setelah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Silakan Pak Dodi. Terima kasih Ibu Eti. Setelah saya menyaksikan dari pemaparan dari Ibu Eti, itu kalau benar-benar bisa dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, itu pasti tidak ada anak yang kalau gurunya nggak masuk, ya hore, nggak masuk gitu ya. Tapi kalau kita laksanakan, pasti nanti kalau misalkan gurunya nggak masuk sih Mak. Walaupun nanti misalkan anak itu sampai, Mama aku mau masuk ke sekolah karena kurikulum pelajaran. Jadi berarti saya lihat bahwa pemaparan ini sungguh luar biasa. Dan kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang punya kepribadian yang
positif. Ya. Jadi semoga bukan hanya sampai di pemaparan saja, tetapi dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Bu Eti. Terima kasih Pak Dodi. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menyampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang menyampaikan. Oke, Bu Rini, terima kasih. Sini aja Bu Rini, maju Bu Rini, boleh. Silakan Bu Rini. Terima kasih Bu Eti. Saya pribadi sebagai teman sejawat, teman saya ini sangat penting dan khususnya bagi satuan pendidikan di sekolah kami, sekolah kita bersama di SDN Universitas Jakarta. Penjelasan mengenai budaya positif dipaparkan dengan sangat baik dan ini menjadi pemahaman baru buat kami semua supaya dapat menerapkan ternyata yang ini yang sebaiknya kami lakukan, yang sebaiknya kita lakukan. Berarti tetap semangat, sukses, terus berkembang. Ya, terima kasih Bu Rini. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya sangat tersanjung, terharu Bapak Ibu mau bersama-sama kita siang hari ini untuk sama-sama diskusi dan belajar ya Bapak Ibu. Jadi kita siap ya Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin budaya positif di sekolah kita.